Itu benar-benar Mas kalau dapat rezeki Iya. Masya Allah kata saya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau nggak ada benar. Tapi kalau pas ada itu benar-benar di luar akal ini, benar-benar Masya Allah. Yang namanya rezeki itu nggak bisa diapa. Tapi bukan uang, tapi berupa kayak makanan apa gitu loh, maksudnya seperti itu gitu loh. Ya memang rezeki kan seperti itu. Kita setiap perjalanan rohani kan, perjalanan rohani itu usia tua ketika kita jauh dari siapapun, bahkan tidak bisa kerasa banget ketika usia tua. Pokoknya ini saya ini super duper kerasa banget, makanya saya bilang Mbak Tri siap mau di BA kemarin kan, saya siap karena saya apa yang saya tunggu lagi. Itu loh buat saya pribadi ya, nggak tahu kalau Mbak Dwi ya. Kalau saya pribadi apa yang saya tunggu lagi itu, saya sekarang juga udah apa lagi gitu loh. Iya, ketika usia tua itu udah saya udah kata orang mah udah pas, terserah loh mau dijadiin apa, udah terserah Allah aja gitu loh. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Nah, hikmah usia tua itu kan, hikmahnya usia tua kita harus jangan memakai logika. Kalau kita harus membuktikan keyakinan. Oh, ketika kita di usia tua sudah nggak bisa bekerja, nggak bisa cari apapun, itu ya kita serahkan semua. Ada nggak rezeki itu tetap. Itu benar Mas Bima itu benar banget. Itu pembuktiannya tuh banyak sekali ke saya. Benar Mas, makasih sampai Allah kalau ngomong kayak gitu udah ini keluar sendiri. Karena banyak sekali yang dibuktikan. Itu kebesaran Allah ya. Bukan saya lebay kan, tapi yang benar-benar dibuktikan gitu loh. Nah iya, kalau kita tua sebelum tua, maksudnya tua sebelum tua, ujian perjalanan rohani yang belum diterima orang lain kita sudah mengalami. Tapi kadang suka gak kuat, sebenarnya kadang suka gak kuat gitu aja intinya, suka gak mampu gitu doang. Rasanya tenang, maksudnya adem gitu, gak ada kayak ada teman aja gitu loh, rasanya hati saya gitu, ada ketenangan gitu. Iya kan, ya memang harusnya gini, di sini tanpa ada orang lain, tanpa ada aktivitas yang lain, itu menjadi suatu ketenangan untuk memahami keyakinan atau bukti-bukti memang Allah itu ada. Buktinya saya loh kondisi seperti ini masih, walaupun nggak bisa bekerja, udah usia lanjut atau apa, masih bisa makan. Terlepas orang menilai itu loh, jangan seperti itu. Nah kalau nggak seperti ini gimana, saya ditakdir hari tuanya itu hanya untuk beribadah, hanya untuk beribadah, apalagi gak ada lagi. Di samping itu membuktikan kekuasaan. Sampai mau kata sampai adekku mau jodohin saya, dia sorry Mas, mau jodohin ke temennya. Saya bilang apaan sih, bagi sendiri mau jodohin saya ke temennya. Saya bilang bukan itu yang saya cari, bukan tujuan saya, cukup udah. Saya tuh sekarang bukannya saya sok agamais Mas, enggak. Udah saya mau udah pengennya udah itu aja lah, lurus aja, masih banyak apa jeblogan ibaratnya ya. Bukan itu, mungkin apa biar lepas tanggung jawabnya terhadap diri saya. Ya gini, mereka memberikan solusi. Kadang orang itu memberikan solusi memandang dari mana yang terbaik. Tapi kan belum tentu solusi itu yang terbaik, belum tentu, karena apa solusinya, dia hanya merasa kasihan, terbebani oleh kehidupan saya, dia harus ngasih duit ke saya, itu utamanya yang paling itu. Pokok saya sih ngerasa seperti itu. Ya kalau udah nggak usah. Ya solusinya kan beda-beda. Tapi ketika kita memberikan solusi dengan rasa yang nikmat atau mengakui ini loh, saya memang seperti ini, sudah perjalanan hidup.
nggak ada yang lain. Mau lewat jalan yang mana kita udah Iya, udah nggak disediakan. ada lagi. Ayo, Nggak ada satupun jalan. Sampai saya mau lewat bingung. jalan yang mana? Ya ini yang sekarang ini yang saya jalani. Sirotol mustaqim itu ya jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Apa harus menerima rasanya? Nggak bisa rasanya tengok sana tengok ini, itu bukan jalan yang lurus. Masih memikirkan yang lainnya. Ini loh dinikmati adanya ini. Nggak bisa. Benar Pak. Jangan. Ya karena saya, ya itulah, kalau saya sering karena ini ya jadinya itu banyak mengolah ya. Kenapa saya begini? Ya. Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana kan? Pada dasarnya Mbak I kan ya orang berpendidikan, terus dari pernah bisnis menjadi pembisnis itu kan ya pikiran jalan secara logika itu memang harus mengolah situasi. Oh ini Ya ada Allah, singkong otakku gitu. ya Allah. Iya. Sedasar apa otakku biar aku bisa berpikir jernih gitu. Iya, karena secara ini harus dipikirkan. Nah, misal ada singkong harus direbus itu memang perlu seperti itu, tapi nggak mungkin ketika setelah direbus dimakan atau enggak kan nggak tahu. Iya. Nah, jadi logika sudah tidak masuk di situ. Karena perjalanan sisa umur itu perjalanan rohani dan nggak bisa dikedepankan logika sama sekali, nggak bisa. Tinggal menikmati hasil keyakinan. Itu nggak bisa. Jangan sampai ada omongan ini nggak bisa. Udah nggak bisa dibisiki siapapun. Kita tetap menjadi ahli ibadah. Banyak Aku yakin sama Allah aja. Iya. Kayak gini waktunya sangat banyak digunakan untuk zikir sambil jalan atau apa, banyak banget. Juga ketika dikasih kesibukan sama Allah, oh ini berupa pekerjaan atau jalan rezeki yang harus bekerja untuk sholat saja susah. Nah kita kan diberi kenikmatan rezeki di usia lanjut dengan cara tidak bekerja, tidak ada harapan ke orang lain, tapi nikmati saja, nikmati aja. Dan kalau misal masih ada yang memberi, ya terima kasih, doakan. Kita sudah nggak bisa membalas apapun kecuali dengan doa kan, karena usianya udah nikmati aja. Terus mereka jangan sampai seperti itu, seperti yang udah nggak bisa. Di sini dia bisa berkata, bisa bercerita, mencontoh jangan sampai seperti ini. Tapi nggak tahu kita itu akhirnya husnul khotimah juga nggak tahu kan. Dengan kondisi seperti ini masih bisa ngaji, masih bisa datang ke pengajian. Alhamdulillah, bersyukur juga ya Pak. Iya masih bisa beribadah. Ya alhamdulillah aja saya. Benar, alhamdulillah. Saya bisa berkumpul di Jepang. Itu apa? Ibu-ibu lah ya. Iya itu kan sangat luar biasa lah, nggak harus. Pokoknya dinikmati aja, jangan ditolak dengan logika saya seperti ini. Itu udah jalan. Maksudnya Mbak Wisi, iya, maksudnya Mbak Wisi saya suruh ngurangi. Saya bilang gimana saya mengurangi, sekarang saya udah jadi kegiatan rutin. Gitu loh. Ya mungkin saya kali waktu lah, mungkin saya nggak hadir. Kecuali Cakrawala kan ngaji ya, kasidah hadro apa ya. Kecuali dengan berhenti ngaji ada kerjaan. Kalau orang udah ditakdir kerjaannya ngaji lah mau nggak? Udah jadi kerjaan itu, udah bukan kebutuhan rohani. Udah menjadi kerjaan kerjaannya ngaji. Udah nggak bisa kerja yang lain. Dan kerja ngaji itu nggak dibayar.
nggak ada yang bayar, udah. Dapat uang berapa, dikasih 50 apa setiap gaji. Astagfirullahaladzim, Bawi, kita yang justru pengen dapat bayaran dari siapa? Dari Allah. Janji Allah kan. Imam kasar katanya kan seperti itu, bukan kita mendapat bayaran, gimana sih kita cari ilmu agama kok. Saya kan bodoh masalah agama. Kecuali umur muda itu dalam artian 20, udah balik itu 21 tahun lah, 21 tahun sampai 40 itu udah puncak. Udah gunakan itu mau buat bekerja, mau buat jejak baik, mau buat jejak jelek, itu dari 21 sampai 45. Orang saya juga, Mas, kalau lagi ini saya suka, ya Allah, bersyukur sekali bahwasanya di masa muda saya sudah luar biasa menikmati semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, mainan duit saya, Mas. Maka saya bilang, kata orang mah udah sampai muntah-muntah. Saya merasakan seperti itu. Terus kedua orang tua saya pun sampai ngomong ke saya, puas dari hasil pemberian kamu tuh sangat-sangat puas sekali. Kamu nanti kalau nggak punya duit minta sama papi. Sampai begitu orang tua saya lagi masih ada. Saya bilang, iya Pi, nanti kalau saya nggak punya duit saya minta ya sama papi. Sampai saya begitu, bercandain gitu. Tapi emang benar, Mas, demi Allah saya merasakan kebesaran dari Allah itu. Mainan duit, Mas, benar, apapun bisa kebeli. Sekarang mah boro-boro barat katanya gitu ya, nggak ada seujung, seperti asap terbang, nggak ada, hilang, nggak berbekas. Itu hijaban hisapan saya dari awal, mungkin seperti itu ya. Ya emang semua itu kan, kita hidup itu kan berdasarkan dari pengalaman hidup ya. Iya, dari pengalaman perjalanan si usia lanjut kok. Kalau usia tua lah, kita bicara usia tua 40 ke atas, itu udah akal itu udah bisa difungsikan untuk harus menggapai dunia, itu nggak bisa, tapi difungsikan untuk menikmati hasil keyakinan kita. Misalkan memang karena kita meyakini rezeki itu sudah dijatah lah, sudah ada bagiannya masing-masing, seperti itu kan. Nah, kita yakin apa enggak ketika kita sudah tidak bisa bekerja, Allah dari mana sih cara Allah memberi kita? Apa dari dikasih orang lain atau masih karena akal kita dipakai atau enggak? Itu urusan manusianya. Jadi jangan sampai ditolak. Terus membandingkan saya udah tua merepotkan orang lain, itu enggak bisa ditolak. Jangan seperti itu. Harus dinikmati, benar-benar dinikmati bagaimana caranya merasakan ini loh sisa umurku loh, menyaksikan bahwa Allah itu ada. Dengan cara seperti ini saya masih bisa bernafas, masih bisa berzikir. Itu aja. Enggak muluk-muluk. Dari misalnya dikasih beban apa sih kita bernafas seperti ini? Tanpa beban kita masih ingat atau enggak? Dibanding dulu banyak beban, banyak kelupa. Sekarang enggak ada apa-apa lah, kita cuma pernah kosong. Bisa enggak kita iya, ya kosong, kayak bayi, enggak ada apa-apa. Mau dilukis apa gitu, mau digambarkan apa gitu. Kita perbanyak mendekat kepada Allah, itu cuma itu dengan zikir. Kalau dulu kan kita ya dunia muda lah ya. Ya dunia muda juga. Sebenarnya saya salah jalan juga ya. Saya juga nggak tahu lah itu. Tahu dari itu soal itu karena kebodohan saya. Ya semua mengalami perjalanan rohani. Kebodohan yang paling bodoh dalam hidup saya itu. Perjalanan rohani dalam arti 40, sisa dari 40 itu udah perjalanan rohani. Mau ditinggal anak atau di openi anak, itu
mau ada yang diharapkan, mau enggak, itu semua mengalami. Bahkan yang punya anak sekalipun kadang merasa tidak punya anak, merasa sendiri. Terus punya anak, anaknya punya, jadi orang yang punya segalanya, bahkan memberi untuk minta 100.000 itu hal yang sangat mudah, tapi anaknya itu nggak mau ngasih ada. Sampai ketika anak sudah banyak banyak uang, orang tua cuma pengen beli obat sakit kepala aja mau minta, kayak serasa nggak punya anak. Banyak itu lebih sakit hal-hal seperti itu. Perjalanan rohani siapapun mengalami, tinggal nikmati aja ya sebagaimana. Nah, nikmat dan tidaknya perjalanan itu ya kita terima dengan hati. Ya. Buktikan kalau memang Allah itu ada, tidak menyusahkan. Oh. Yang selanjutnya itu ganjaran atau pahala orang yang ngaji itu sama kayak memberi makan orang 1.000. Bukan berarti menyepelekan. Besok di alam sana berkelanjutan kita masih bisa memberi makan tuh saudaramu loh, masih lapar. Yang dikatakan orang 1.000 itu pahalanya seperti engkau memberi makan 1.000 orang, itu bukan di sini, nanti di sana ketika saudaranya merasa kelaparan, bingung mau cari kemana, kita masih bisa ngasih roti. Di dunia kan kayak gini masih, oh ini kadang dimakan, kadang enggak. Kalau kita di sana, mau nggak mau dia makan, adanya itu sih, udah nggak punya bekal, dan kita punya bekal. Pahala itu bukan berarti mana buktinya, bukan seperti itu. Buktinya ya nanti ketika kita perjalanan berikutnya dalam pers ya, itu, oh baru tahu ketika kita dulu di dunia ngaji, oh ini loh saya punya stok makanan yang dimakan untuk 1.000 orang tidak habis, punya stok di sana gitu, oh, bukan ditelan mentah-mentah. Apalagi tiap hari ngaji ya gini, oh stoknya banyak, besok minta makan ke kita. Di sini kita sengsara, di sana lo mau minta makan sama siapa, minta bekal sama siapa, itu